Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Barokah. Pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sunarto MPDI. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan mulai belajar. Terlebih dahulu silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, yang belum rapi tempat duduknya silakan dirapikan dulu. Kita akan mulai pelajaran kalau tempat duduknya sudah rapi ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian ada yang tahu pengertian iman itu apa? Percaya. Iya, boleh. Iman artinya percaya. Sedangkan kitab itu apa? Kitab itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul. Ya, boleh. Jadi kitab itu adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril diberikan kepada rasul-rasul Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab atau wahyunya kepada rasul-rasul sebagai pedoman bagi umat manusia. Jadi itu tadi pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang berikutnya ada perbedaan kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf ini mempunyai perbedaan dan persamaan. Yang pertama, kitab. Kitab itu sama dengan suhuf, yaitu sama-sama wahyu yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Perbedaannya antara kitab dan suhuf adalah kitab itu adalah wahyu Allah yang sudah dibukukan atau sudah menjadi satu. Sedangkan suhuf itu wahyu-wahyu Allah yang masih dalam lembaran-lembaran terpisah. Jadi itu tadi perbedaan antara kitab dan suhuf. Selanjutnya itu ada dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wala yaumil akhiri pakod dolalam ba'idan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Jadi, itu semua dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 ini. Jadi, Allah Subhanahu wa taala ada menurunkan 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu ada yang tahu apa aja? Taurat, Ya, kitab Taurat. Al-Quran, Zabur, kitab Injil. Ya, benar ya. Jadi ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. Jadi keempat kitab itu diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah dengan waktu yang berbeda. Hesti tolong dibacakan tentang kitab Taurat.
Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel, yakni sekitar 12 abad sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan di kawasan negara Mesir dan Israel. Ya, jadi yang pertama itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang pertama yang wajib kita imani itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab Taurat ini dijadikan pedoman bagi Bani Israel pada saat itu. Di dalam kitab Taurat ini dijelaskan ada beberapa poin. Yang pertama itu adanya perintah untuk mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya perintah untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Yang selanjutnya itu perintah untuk memperbanyak amal pada hari Sabtu. Yang selanjutnya lagi larangan untuk menjelek-jelekan nama Tuhan. Yang kelima, untuk menyembah berhala, larangan untuk menyembah berhala. Yang keenam, larangan untuk mencuri, merebut istri orang lain, berbohong atau berdusta, dan larangan untuk melakukan perbuatan zina dan menjadi saksi palsu bagi orang lain. Jadi apabila pada saat ini terdapat kitab Taurat, itu sebenarnya bukan kitab Taurat yang asli. Kitab Taurat yang asli itu perintahnya satu, yang pertama tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada saat ini kitab yang ada atau kitab Taurat yang ada saat ini sudah dimodifikasi oleh manusia sehingga dia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu kitab Zabur. Jadi kitab Zabur ini diturunkan setelah kitab Taurat. Esa tolong dibacakan. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Ya, jadi kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Di dalam kitab Zabur ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu berisi tentang zikir dan nasihat tentang syariat-syariat Islam. Yang selanjutnya itu ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada masa permulaan tahun Masehi, yaitu di kawasan Israel dan Mesir. Peristiwa turunnya kitab Injil ini diabadikan dalam Al-Quran pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqafaina ala sarihim bi sabni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi turunnya kitab Injil ini sebagai penyempurnaan dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kitab Injil. Yang berikutnya itu ada, yang terakhir kita membahas tentang kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab bagi umat muslim, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Ya, ada 30 juz. Berapa surat? 144. 114 surat. Lalu ada berapa ayat? 6.666 ayat. Ya, jadi kitab Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat.
kitab Al-Quran ini ada penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi semua itu dirangkum dan dijelaskan kembali, disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Jadi penyempurnaan Al-Quran kepada kitab-kitab yang lain itu semua diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran sebagai pembawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi Al-Quran ini bisa dikatakan adalah kitab yang paling sempurna di antara ketiga kitab yang sebelumnya. Keistimewaan Al-Quran akan kita bahas juga di sini. Ibu mau Yesa tolong dibacakan. Keistimewaan kitab suci Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah sebagai berikut. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Stop. Jadi, kitab Al-Quran ini kitab yang terakhir dan sudah pasti isinya itu sudah benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kecuali ada orang-orang yang dengan sengaja mengubah isi Al-Quran. Tapi itu jangan ditiru anak-anak, karena itu tidak baik. Yang selanjutnya ya Sah. Yang B, Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu mengandung segala kejadian yang sedang terjadi, sudah terjadi, dan yang belum terjadi. Itu semua diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya? Yang selanjutnya yaitu C, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaga Al-Quran. Jadi tidak bisa manusia mengubah isinya untuk menyesatkan umat manusia. Yang berikutnya? Yang D, Al-Quran isinya sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. Iya, tadi Ibu sudah bilang bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala kejadian, bahkan kejadian yang belum terjadi pun sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Jadi contohnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada, namun belum pernah terjadi dan belum terjadi ya. Itu sudah Allah jelaskan bagaimana nanti kejadian pada hari kiamat, yaitu itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya? Yang selanjutnya E, membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah ibadah. Jadi anak-anak, Ibu mau kalian selalu membaca Al-Quran ya, karena membaca Al-Quran itu semuanya bernilai ibadah. Tapi kita harus membaca Al-Quran itu dengan cara-cara yang tepat, dengan adabnya. Pembahasan kita yang selanjutnya itu ada fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah. Bila kita beriman kepada Allah, maka kita harus beriman juga kepada kitab-kitabnya. Karena kitab ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah itu wujud atau ada. Yang kedua, memperkuat keyakinan kepada seseorang bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diberi tugas oleh Allah, yaitu tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini semua sudah Allah jelaskan. Jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita otomatis akan beriman juga kepada Rasul Allah. Karena di dalam kitab Allah itu dijelaskan tentang tugas-tugas Nabi Muhammad SAW juga. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, pasti kita akan rajin membaca, akan rajin untuk mempelajari dari kitab-kitab itu. Itu semua akan menambahkan ilmu pengetahuan dari kita. Yang berikutnya, menampakkan sikap toleransi kepada umat lain. Jadi umat yang beragama lain, kita harus menghargai. Tidak boleh kita mengatakan bahwa agama kamu itu salah, agama kamu itu tidak benar. Jadi dapat dikatakan kita menjaga silaturahmi, menjaga toleransi antar umat agar tidak terjadi perpecahan.
Kita tahu bahwa kejadian sekarang ini banyak sekali perpecahan yang atas namakan agama. Itu semua karena kurangnya toleransi antar umat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hikmah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, melalui kitab-kitab Allah kita akan percayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada dan benar-benar berwujud. Meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu seperti apa wujud Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus tetap meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada. Yang kedua, jika kita beriman kepada Allah, maka kita bisa menjauhi segala perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga, tahu akan kabar atau berita-berita yang gaib, baik yang dicerna oleh akal maupun tidak. Itu yang poin ketiga. Yang selanjutnya poin terakhir, dengan iman seseorang itu minimal akan selalu bersyukur kepada Allah tentang segala apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi melalui keimanan tersebut kita akan selalu bersyukur kepada Allah tentang segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu semua harus kita yakini dan kita imani. Jadi itu tadi penjelasan Ibu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang wajib kita imani itu tadi ada berapa kitab? 4. Sebutkan. Yang pertama, Kitab Taurat, ya. Lalu, Zabur, Injil, Kitab Al-Quran. ya, jadi ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini keempat kitab tersebut, namun bagi kita umat muslim sendiri yaitu kitab Al-Quran. Karena dalam kitab Al-Quran itu terdapat kesempurnaan dari ketiga kitab yang sudah ada. Itu tadi yang Ibu bisa jelaskan. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu tugas untuk berdiskusi. Tadi pada awal permulaan Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi dari masing-masing kelompok Ibu mau kalian menuliskan 1 jawaban dan 1 pertanyaan dalam kertas yang terpisah. Kemudian nanti kertas itu akan dikumpulkan kembali ke Ibu, lalu Ibu akan membagikan kertasnya secara acak. Lalu kalian mencari pasangan kartu yang cocok dengan jawaban atau pertanyaan yang kalian dapat. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tulis 1 jawaban dan 1 pertanyaan di kertas itu, lalu akan dikumpulkan lagi ke Ibu. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit, silahkan. Sudah, waktunya sudah habis, sudah 2 menit. Silahkan kumpul kembali ke Ibu kertasnya. Sini. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Jadi dari kertas ini Ibu sudah mendapatkan jawaban dan soal yang sudah kalian buat sendiri. Berikutnya, Ibu akan bagikan secara acak, lalu kalian cari kecocokan antara jawaban atau soal yang kalian dapat kepada temannya yang berbeda. Paham? Paham? Oke. Ibu kembalikan. Kalian cari jawaban yang cocok dengan soal yang sudah kalian buat itu. Silakan cari yang cocok antara kedua kartu yang sudah kalian dapatkan.
Sudah selesai? Sudah ketemu teman yang cocok dengan kartu kalian? Sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan satu-satu ke depan dengan kawannya yang cocok dengan jawaban kalian ya. Ayo silakan yang mau maju duluan. Ayo. Silakan kalian bacakan. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala beserta rasul dan yang menerimanya. Yaitu satu, kitab Taurat diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam. Ketiga, kitab Injil Nabi Isa alaihi salam. Dan keempat, kitab Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar itu tadi jawabannya, bahwa kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang selanjutnya itu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Yang selanjutnya yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi itu tadi yang sudah kalian presentasikan kepada kelompoknya masing-masing. Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi kita hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Tadi apa perbedaan kitab dan suhuf? Kitab itu adalah wahyu Allah yang telah dibukukan, sedangkan suhuf adalah kitab Allah yang masih dilembarkan. Ya, jadi kitab itu wahyu Allah yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf itu wahyu Allah yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Lalu ada 4 kitab yang wajib kita imani dan Rasul yang menerimanya. 1. Kitab Taurat Kepada Nabi Musa, benar. Yang selanjutnya kitab Zabur Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tadi materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ibu mengharapkan kalian agar selalu mempercayai bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Buktinya dengan adanya kitab-kitab yang sudah diturunkan olehnya, kita harus mengimani dan meyakini dengan sepenuh hati, lalu mengamalkan segala apa yang sudah Allah cantumkan di dalam kitab-kitab tersebut, terutama pada kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat muslim khususnya. Itu semua harus kita yakini, tapi tidak boleh kita hanya meyakini satu kitab saja, tapi ada 4 kitab yang wajib kita yakini tadi. Ini tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya dengan materi hari ini? Oke, sudah paham dengan materi hari ini. Untuk minggu depan, Ibu mau kalian menghafalkan ayat tadi dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46, tadi yang sudah kita bahas. Minggu depan, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian sudah menghafalkan dari surat tersebut. Hafalan satu-satu ke depan minggu depan ya. Oke? Ibu rasa sudah cukup pelajaran kita hari ini. Tolong ketua kelasnya kita akhiri dengan berdoa dulu. duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini bersama-sama kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak untuk segala perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.